Ibu ingin bertanya kepada kalian, pada saat kita membuat kue itu kita butuh bahan apa aja sih? Tepung terigu, Tepung tapioka, nah, baking soda, ya baking soda. Nah, pada saat kita membuat kue itu kan setiap dari bahan itu ada perbandingannya. Nah, pada materi kali ini yaitu hukum-hukum dasar kimia, kita akan mempelajari beberapa hukum-hukum dasar kimia yang berkaitan dengan contoh yang Ibu sebutkan tadi. Oke, langsung saja masuk ke materi ya. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini disebut juga dengan hukum Lavoisier. Kenapa? Kalian tahu nggak? Kenapa hukum kekekalan massa ini disebut dengan hukum Lavoisier? Karena penemu dari hukum ini itu adalah Lavoisier. Nah, dia itu pernah melakukan penelitian dengan cara membakar merkuri oksida yang berwarna putih sehingga merkuri oksida tersebut berwarna merah. Kemudian setelah itu dia memanaskan merkuri tersebut dengan oksigen dan menghasilkan merkuri yang berwarna putih dan juga oksigen. Nah, dia itu berpendapat bahwa massa total zat sebelum reaksi itu sama dengan massa total zat setelah reaksi. Karena mengapa? Pada hasil penelitiannya itu dia mendapatkan bahwa hasil oksigen yang digunakan pada saat pembakaran pada saat pembakaran dan hasil dari pembakaran itu sama. Nah, selanjutnya itu adalah hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini disebut juga hukum Proust. Nah, Proust itu melakukan penelitian yaitu dengan cara membandingkan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Nah, pada perbandingan tersebut dia menghasilkan bahwa perbandingan massa suatu unsur dalam suatu senyawa itu adalah tetap. Kemudian yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Ini tahu nggak siapa penemu dari hukum perbandingan berganda ini? Nah, penemu dari hukum perbandingan berganda ini adalah Dalton. Dia itu berpendapat bahwa apabila suatu unsur itu menghasilkan lebih dari satu senyawa dan massa dari salah satu unsur tersebut dibuat tetap, maka akan menghasilkan massa dari suatu senyawa yang lain, suatu unsur yang lain itu akan menghasilkan perbandingan yang membentuk bilangan bulat. Nah, Ibu akan memberikan contoh dari masing-masing hukum. Yang pertama adalah contoh dari hukum kekekalan massa. Itu contohnya seperti SO plus O2 menjadi SO3. Jika ini 10 gram, kemudian ini dihasilkan 20 gram, maka ini bisa dicari ya. Kemudian selanjutnya hukum perbandingan tetap. Ini apabila ada NO, kemudian N2O, N2O3. Ini dengan komposisi masing-masing massanya 14, 14, 14. Kemudian di sini itu 4, 8, 12. Nah, ini akan dihasilkan perbandingan ganti ya. Ini menjadi 12, 12, 12. Akan menghasilkan perbandingan 3:1, 3:2, 3:3. Nah, seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya adalah contoh dari hukum perbandingan berganda.
hukum perbandingan berganda itu contohnya kita ingin menganalisis dari senyawa CO ya. Kemudian CO dan CO2 dan CO. Nah, untuk massa C dan O ini diketahui ini 12. Kemudian ini 13, ini 14. Ini 14, ini 6, ini 6. Maka perbandingan dari masing-masing ini dua banding 1. Empat banding 2 dan 7 banding 2, seperti itu ya. Oke, apakah sudah paham anak-anak? Nah, untuk agar lebih paham lagi, Ibu kasih itu ya, video. Oke, kalian mau kan? Mau. Nah, ini videonya. Ini soal untuk Liza dan ini soal untuk Zulfa. Ibu berikan waktu 3 menit. Setelah itu dikumpulkan di meja guru ya. A few moments later. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang bisa dikumpulkan di meja ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian, masing-masing dari kalian itu membuat satu soal. Nah, setelah itu kalian tukarkan soal tersebut kepada teman kalian. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kalian bisa mulai untuk membuat soalnya. A few moments later. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membuat soalnya? Oke, sudah ditukar dengan temannya? Nah, selanjutnya kalian sudah selesai mengerjakan soal dari teman kalian? Nah, setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian ya. Untuk yang pertama nanti Zulfa bisa presentasi terlebih dahulu. Ya, jadi ini jawaban yang seharusnya dikerjakan. Ini diketahui perbandingan massa CO dan CO2-nya 3, 8, dan 11. Kemudian massa yang diketahuinya hanya massa C. Jadi untuk mencari massa oksigennya, kita bisa masukkan perbandingan antara O sama C. Kemudian dikali dengan massa C yang sudah diketahui, maka akan dihasilkan dari massa O-nya sebanyak 4 gram. Kemudian untuk massa CO2-nya juga sama. Kita masukkan perbandingan CO2 dengan perbandingan C dikalikan dengan massa C yang sudah diketahui, maka akan dihasilkan massa CO2 sebanyak 5,5 gram. Oke, bisa paham? Oke, bagus Zulfa, bisa duduk. Kemudian presentasi selanjutnya bisa Liza. Silakan maju.
besi belerangnya itu 33 gram. Nah, yang ditanyanya itu massa dari belerangnya itu ada berapa. Jadi cara nyarinya itu massa besi itu ditambah massa belerang sama dengan 33 gram. Berarti massa belerangnya, massa besi belerang itu dikurangi sama massa besinya. Berarti 33 gram dikurang 21 gram menjadi massa belerangnya sendiri 12 gram. Zulfa paham? Oke. Bagus, Liza. Kamu bisa kembali ke tempat duduk. Oke. Selanjutnya Ibu ingin meluruskan penjelasan dari kalian. Nah, oke, Ibu ingin menjelaskan penjelasan dari Zulfa terlebih dahulu ya. Nah, cara ini untuk mempermudah kalian saja. Ya, pertama itu kita diketahui massa C, massa O2, dan massa CO2. Kemudian pertanyaannya adalah kita disuruh mencari massa O2 dan massa CO2. Pada soal sudah diketahui massa C. Nah, jika kita ingin mencari massa O2, maka kita bisa membuat perbandingan antara massa O2 dengan C seperti ini ya. Kemudian dihasilkan 4 gram. Nah, untuk mempermudah kita itu bisa menggunakan untuk massa CO2-nya itu bisa dengan hukum Lavoisier tadi. Hukum Lavoisier tadi kan berpendapat bahwa total zat sebelum reaksi sama dengan setelah reaksi. Maka dari itu kita bisa menambah massa C dan massa O2 sehingga bisa dihasilkan 4 gram ditambah 1,5 menjadi 5,5 seperti itu. Oke, penjelasan kalian tadi sudah bagus, sudah benar. Maka dari itu Ibu ingin mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira kesimpulan apa aja yang bisa kita ambil pada materi kali ini? Hukum dasar kimia itu ada 3. Yang pertama, Hukum kekebalan massa. terus yang kedua, hukum perbandingan bertetap. Oke, yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Oke. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang stoikiometri. Kalian bisa belajar dulu di buku LKS halaman 40 ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari Ibu.